Selamat siang semuanya. Sekarang itu ya waktunya kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ. Ya, mari kita belajar sama-sama ya, sama-sama sekaligus kunci sukses kesuksesan Jepang dan tata bahasa Indonesia atau cara menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau memahami bahasa Jepang. Gitu ya. Baik, kalau begitu langsung kita mulai saja. Kali ini apa? Oh, kali ini materinya ini. Kunci rahasia kesuksesan Jepang. Kali ini yang ke-139. Dan judulnya Dekinai yorimo shinai ga kowai. Ya. Dan sekali lagi ya, kelihatannya banyak orang waktu menerjemahkan dari bahasa Jepang ke Indonesia langsung cari arti kosakata ya. Daripada begitu, ya saya udah mewarnai ya. Itu kata bantunya merah dan kata keterangan atau kata yang lain itu hijau ya. Sebenarnya bahasa Jepang itu kata bahasanya sangat teratur dan sederhana. Jadi harus membiasakan terjemahkan menurut tata bahasa itu paling pasti dan gampang justru. Hai, kita coba ya. Dekinai yorimo. Jadi dengan itu potong-potong kalimat. Ya, dekinai yorimo. Ya, dari sampai sini dulu. Ya, dekinai yorimo. Nani-nani yorimo itu daripada kan. Daripada tidak bisa, kalau ga itu nya ya, sering bilang nya. Jadi, shinai, tidak melakukan itu, kowai, takut. Ya, takut dan seram gitu ya. Jadi, daripada tidak bisa, itu ya kalau terjemahin langsung saja, itu langsung itu daripada tidak bisa, tidak melakukannya takut. Kalau begitu bahasa Indonesianya agak kaku. Jadi setelah itu baru merapikan bahasa Indonesia, ya. Jadi daripada tidak bisa lebih menakutkan tidak melakukan. Ya seperti itu ya. Kalau mengenai bahasa Indonesia kalian lebih pintar. Hai, isinya. Dare shimo shippai wa kowai. Kalau dare shimo itu dare demo ne. Siapapun shippai kegagalan ya. Kalau kegagalan takut ya. Siapapun merasa takut kegagalan. Shikashi akan tetapi nani-nani shinakereba sampai sini dulu ya. Nani-nani shinakereba itu kalau tidak melakukan 行動を起こす itu melakukan ya. Seandainya tidak melakukan apa namanya pelaksanaan ya. Jadi kalau lapikan seandainya tidak melakukan nani-nani te itu dengan ya. Dengan takut kegagalan sono itu, kegagalan tersebut. Jadi jika tidak melakukan apa-apa dengan takut kegagalan itu, sampai situ dulu boleh. Kemudian, 失敗することがない代わりに、代わりitu diganti ya. Pada diganti tidak
tidak gagal,失敗することがない. Jadi, hal yang gagalnya tidak ada. Tapi sebaliknya, ya oke, 成功を得るチャンスも失うことになる. Jadi, menjadi chance, kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan. Itu pun usinau, menjadi hilang. Ya. Jadi, kalau tidak melakukan apa-apa karena takut gagal, sebaliknya tidak gagal. Akan tetapi menghilangkan kesempatan untuk sukses juga. Sampai sini boleh? この仕事は成功できないかもしれない。Kalau kerja ini ada kemungkinan kamu shirenai, ada kemungkinan tidak sukses. できなかったらどうしよう。できなかったらどうしよう。Kalau tidak bisa, gimana ya? Ya. Kalau tidak bisa, gimana ya? などと、dan lain-lain, 失敗を恐れるより、daripada takut kegagalan, その不安に負けて何もしないことこそ恐れたい。何々したいとingin ya. Ingin takut 何もしない。tidak melakukan apa-apa. Kalau T itu dengannya, dengan kalah pada uang itu apa namanya, gelisah atau ketakutan atau tidak kenyamanan gitu ya. Jadi ingin takut tidak melakukan apa-apa dengan gagal kegelisahan. Ya, begitu ya. Sekali lagi, 誰しも失敗は怖い。siapapun takut gagal. しかしその失敗を恐れて行動を起こさなければ、kalau seandainya tidak melakukan apa-apa dengan takut kegagalan tersebut, 失敗することがない代わりに、diganti tidak gagal, tapi menghilangkan kesempatan untuk kesuksesan juga. この仕事は成功できないかもしれない。Kalau kerja ini ada kemungkinan tidak sukses. できなかったらどうしよう。Kalau tidak bisa bagaimana? などと dan lain-lain 失敗を恐れるより daripada takut kegagalan その不安に負けて何もしないことを恐れたい。ingin takut tidak melakukan apa-apa dengan kalah ketakutan tersebut. Ya seperti itulah. Itu kalimatnya. Dan maksudnya gimana? Ya, ya memang apa namanya ya? Rasa takut atau rasa malu itu justru menghalangi kesuksesan atau kemajuan manusia. Saya sering bilang untuk masuk surga yang penting meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, kita sebanyak mungkin tambah pengalaman. Untuk tambah pengalaman, harus kita aktif dengan proaktif. Tapi di situ ada satu halangan yang
besar sekali adalah takut gagal, takut dimarahi. Ya, kalau saya di Indonesia, itu saya sangat terasa orang Indonesia jauh lebih takut dimarahi daripada orang Jepang. Ya, karena takut dimarahi, oleh karena itu tidak melakukan apa-apa, tidak mau ngomong. Yang paling jelas, tidak mau melaporkan hal yang negatif. Itu sangat rugi ya. Sangat rugi. Kenapa? Karena menghilangkan kesempatan. Ya, sekoeru chance, menghilangkan kesempatan untuk sukses, untuk menambah pengalaman. Oke, ya. Sebenarnya manusia bisa maju, ya bisa maju karena gagal, karena salah. Orang yang banyak salah jauh lebih kuat daripada orang yang tidak pernah salah. Ya, coba ingat ya. Ya, jadi kita itulah yang penting aktif, yang penting ngomong. Ya, begitulah. Hari ini sampai sekian dulu ya. Hai, terima kasih.